Well, hola people, konnichiwa. Bagaimana bersama saya Levin di channelnya Kudetek. Setelah rilisnya Xiaomi 14 di Indonesia dengan harga yang segini nih, banyak pro kontranya apalagi soal storage dan kameranya, bre. Pertama, orang ngeluh kenapa cuma 256GB, dan kedua, orang ngeluh kasus kameranya berembun. Dan ketiga, kenapa orang pada ngeluh kok harganya segini. Emang serba salah ya Xiaomi Indonesia ya masukin flagship gitu loh. Tapi di luar dari pro kontranya Xiaomi 14, ada brand HP yang ambil kesempatan empuk ini, bre. Ibarat kasus rangka ESAF Honda yang karatan, langsung kompetitor lain kayak Suzuki sama Yamaha ambil tindakan dengan kasih tahu kalau rangka mereka lebih kokoh. Dan ini dia, iQOO 12, HP flagship yang beberapa bulan lalu launching. Ini nggak mau ketinggalan, bre, momen empuk ini ya kan. Gimana nggak, bre? Harganya lebih murah dari Xiaomi 14, tapi dapat RAM dan storage lebih gede, ditambah adanya lensa kamera periscope. Ya walaupun memang nggak ada leka-lekaannya kan. Kalian pun pasti menang-meningin Xiaomi 14 sama iQOO 12 lah ya kan. Sama-sama level flagship yang pakai SoC terbaik saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 dengan GPU Adreno 750. Skor Antutu 10-nya aja jelas tumpah-tumpah, bre. 2 juta lebih, bre. Kita tes 5 kali pun cukup stabil ya hasilnya. Kalau misal lu menang-meningin sama mantan flagship Samsung itu S23 Ultra yang harganya udah turun di angka 13-14 jutaan, jelas ya performa iQOO 12 ini lebih ugal-ugalan lah, bre. Snapdragon 8 Gen 2 punyanya S23 Ultra performanya jelas di bawahnya dari iQOO 12 ini. Lebih kenceng 35% dari S23 Ultra, bro, ya kan. Di pengujian Geekbench juga mantep nih ya. Tapi pas kita stress test 3D Mark Wildlife Extreme tanpa kipas, stability-nya tuh cuma 60% doang. Suhu permukaan pun di 43 derajat Celcius di bagian depan belakang. Kalau di bagian frame sih 41 derajat Celcius dan berasa anget kalau dipegang gitu loh. Kalau kalian pakein kipas, stabilisasinya jelas lebih tinggi dan jelas lebih adem juga gitu kan, sekitar 81%. Kalau di pengujian Solar Bay juga udah tinggi ya kan, performanya unggul sekitar 42% dari S23 Ultra. Emang gokil nih performa Snapdragon 8 Gen 3-nya. Jadi nggak ada alasan lagi buat gak ambil iQOO 12 sih ya kalau lu emang cari HP performa ngebut gitu loh. Apalagi kalau kalian emang nggak srek sama SKU yang ditawarin sama Xiaomi 14. Karena iQOO 12 ini dikasih RAM 16GB LPDDR5X, storage-nya pun udah gede ya di 512GB UFS 4. Jadi emang udah kenceng banget gitu loh. SoC-nya kenceng, RAM-nya kenceng, storage-nya pun kenceng, bre. Tapi sebenarnya masih ada satu tambahan lagi yang bikin iQOO 12 ini makin menarik, bre. Yaitu dengan adanya super computing chip Q1. Jadi nih ya, chip tambahan ini singkatnya sih ya ngebantu banget buat ngejalanin fitur kayak game super resolution yang cara kerjanya tuh jelas buat urusan ningkatin kualitas grafis dan visual biar lebih tajam dan lebih halus tanpa ngorbanin FPS. Cuma ya baterainya jadi lebih boros lah ya kan. Ada yang harus dibayar lah ya kalau lu aktifin fitur game super resolution ini, bre. Tapi ya jadinya waifu lu makin bening dan detailnya makin tajam kan. Dan fitur yang menarik banget tuh frame interpolation. Kalau yang ku tangkep sih ya dari fitur frame interpolation ini, dia tuh ngedouble render FPS yang ada di game. Misalkan game yang lo mainin tuh di set 60 FPS, nanti fitur ini bakal nampilin 120 FPS, bre. Tapi dengan bantuan chip Q1 tadi. Jadi Snapdragon 8 Gen 3-nya nggak perlu tuh ya kan ngerender FPS sampai 120. Cukup ngerender 60 FPS aja, tapi nanti di double sama chip Q1 jadi 120 FPS. Jadi nih ya, kinerja Snapdragon 8 Gen 3-nya jadi lebih ringan lah ya kan. Karena kan dibantu tuh ya sama chip Q1 tadi. Yang gue tangkap sih ya kayak gitu ya. Tapi nih ya, cara kerjanya tuh bukan kayak DLSS di Nvidia ataupun FSR di AMD ya. Bukan upscaling gitu cara kerjanya, bre. Kalau DLSS kan nurunin resolusi natifnya dulu ke yang lebih rendah, terus di upscaling lagi tuh. Tapi tetap mempertahankan kualitas visual grafiknya. Seakan kita tuh main di resolusi natif dengan grafik yang sama, bre. Padahal enggak, makanya FPS-nya naik nih. Jadi fitur frame interpolasi ini beda ya dengan fitur upscaling di DLSS-nya Nvidia ataupun FSR-nya AMD. Tapi nih ya, frame interpolation ini cara kerjanya tuh hampir mirip lah ya kan sama DLSS 3 atau frame generation. Sering disebutnya sih ya gitulah ya, frame generation gitulah. Kalau DLSS 3 atau frame generation itu kan cara kerjanya tuh nyisipin frame di antara dua frame, bre. Kayak di foto ini contohnya. Di antara frame 1 dan frame 2 itu ada frame lagi di tengah-tengahnya. Jadi ya DLSS 3 atau frame generation itu ya penyempurnaan dari DLSS 2 atau versi lebih advance-nya dari DLSS 2 lah. Nah, kalau frame interpolation ini mirip
juga ya kan. Yang kutangkap sih ya kayak membuat dan menyisipkan frame tambahan di antara frame yang udah ada. Jadi nih ya kepengennya si Aiku tuh ya dari chip Q1 sebenarnya ya cara kerjanya tuh ya mirip sama DLSS, cuma lebih disederhanakan dengan bilang cara kerja frame interpolation ini ya ngedouble FPS. Cuma jadinya ya input lag-nya berasa dan ada efek touch delay gitu loh. Semoga ya ini bisa di fix lewat update software lah ya. Ya lagi-lagi harus ada yang dikorbankan dikit lah. Walau sebenarnya ya touch delay buatku pribadi yang gamer biasa nggak berasa perbedaannya sih ya. Dan fitur-fitur tadi tuh ya nggak semua compatible di banyak game bre. Kalau buat game yang sering dimainin sih udah support lah ya kayak Mobile Legends, COD Mobile, PUBG Mobile, sama Genshin Impact. Game-game kayak COD Warzone, CarX Street itu belum support ya untuk frame interpolation ini ya. Tapi perlu jadi catatan ya bre ya. Di software yang kita pakai ini nggak bisa ngedeteksi peningkatan FPS-nya pas kita lagi aktifin fitur frame interpolation ini bre. Karena softwarenya kan ngebacanya ya si Snapdragon 8 Gen 3-nya, bukan si chip Q1-nya. Jadi kalian bisa rasain peningkatannya pas udah diaktifin, pakai mata kalian dirasainnya, bukan pakai software gitu. Dan gimana caranya ngebuktiin ke kalian kalau fitur frame interpolation ini bener-bener bisa naikin FPS dan bukan gimmick bre. Ya satu-satunya cara pakai metode slow motion. Kita tes di Genshin Impact setting grafik rata kanan, pastikan dapatnya cuma di 60 FPS doang tuh. Pas diaktifin fitur frame interpolation-nya, naik dong FPS-nya bre. Pas di shot pakai slow motion 240 FPS, kalian bisa lihat perbedaannya. Pergerakannya tuh lebih smooth yang pakai frame interpolasi. Berarti yang tadinya cuma jalan di 60 FPS di double jadi 120 FPS bre. Mungkin ya nggak sampai 120 FPS ya, mungkin sekitar 90 FPS-an lah gitu. Karena semuanya kan tergantung dari suhu si HP-nya ya kan. Tapi buktinya kalian bisa lihat sendiri ya, lebih smooth dan lancar pergerakannya yang pakai fitur frame interpolasi tadi bre. Gerakannya tuh nggak patah-patah lah gitu lah ya. Contoh lain di game Mobile Legends, kita set frame rate-nya high, berarti kan jalan di 60 FPS tuh. Terus pas kita aktifin frame interpolasinya, kalian bisa lihat di layar FPS-nya tuh berubah dari yang tadinya 60 jadi 144. Artinya udah aktif tuh frame interpolasi. Dan pas di slow motion 240 FPS kelihatan kan kalau fiturnya ini tuh ngeboosting FPS-nya bre. Berarti nggak perlu dong pakai frame rate ultra atau 120 FPS. Pakai aja frame rate high 60 FPS terus aktifin fitur interpolasinya. Jadinya kan di double tuh, jadi ke 120 FPS. Untung dong. Ya analoginya sih ya akan lebih hemat daya ya kan ketika kita pakai frame rate high 60 FPS terus aktifin frame interpolasi ketimbang pakai frame rate ultra 120 FPS. Jadi si Snapdragon 8 Gen 3-nya nggak perlu kerja berat lagi gitu loh. Nggak perlu merender 120 FPS lagi. Tinggal minta bantuannya aja sama chip Q1-nya gitu loh. Bingung juga sih ya. Sebenarnya nggak pakai frame interpolasi pun udah bagus kok performanya. Kita tes main Mobile Legends sejam 30 menit pakai grafik ultra, frame rate-nya ultra, sangat lancar ya. Rata-rata itu di 118 FPS, stabil banget bre. Kita coba bandingin penggunaan baterai sama suhunya nih. Antara frame rate ultra tapi interpolasinya nggak aktif dan frame rate-nya high tapi interpolasinya aktif bre. Masing-masing main 30 menit di indoor tanpa AC di pagi hari nih. Dan pakai mode monster lah pastinya. Baterainya tuh sama-sama turun 18%. Tapi suhu di bagian layar kalian bisa lihat lebih adem 1 derajat Celcius di frame rate high, interpolasinya aktif. Itu pun suhunya berlaku di bagian belakang bre. Lebih adem 1 derajat Celcius lagi di frame rate high, interpolasi aktif. Harusnya sih baterainya ya bisa beda 1% sih ya. Karena suhunya aja lebih adem kan. Soalnya kalau dilihat usage-nya tuh mirip-mirip sih ya. Cuma dibalik itu emang kita nggak tahu ya prosesinya tuh kayak gimana gitu loh. Coba kita tes main Genshin Impact. Kita uji dua skenario lagi bre. Main 30 menit grafik high interpolasi aktif dan tanpa pakai interpolasi. Masing-masing main 30 menit di indoor pakai AC di sore hari dan pakai mode monster. Soal baterai, pas frame interpolasinya off atau non-aktif, baterainya tuh berkurang 13%. Pas frame interpolasinya diaktifin, baterainya berkurang 18%. Lebih boros 5% loh pas interpolasinya aktif. Berarti di skenario ini masuk akal karena Genshin itu cuma bisa 60 FPS, nggak bisa 120 FPS bre, kayak Mobile Legends gitu loh. Jadi SOC-nya tuh berjalan maksimal. Nah, pas diaktifin frame interpolasinya makin boros lagi karena nge-push FPS-nya lebih tinggi bre. Di gameplaynya pun kalian perhatiin kalau interpolasinya aktif, rata-ratanya tuh cuma di 45-48 FPS. Gak kayak interpolasinya off bre, bisa sampai 57 FPS tuh. Karena menurutku ya, chip Q1 ini ngedouble FPS-nya. Jadi ketika software data benchmark ngebaca cuma 45 FPS, tapi chip Q1-nya tuh ngedouble jadi 90 FPS bre. Ya kalian bisa lihat lagi ya di slow motion ini, lebih smooth yang pakai frame interpolasinya aktif kan. Tapi ya jelas bre, konsekuensinya jadi lebih boros baterainya dan jadi lebih panas. Pas kita cek suhunya, bedanya tuh bisa 1-2 derajat Celcius bre. Ya gimana menurut kalian ya? Sebanding nggak ya performa yang didapat sama baterai lebih boros dan suhu yang lebih panas bre? Coba tulis di kolom komentar. Masih ada lanjutannya lagi, game yang sering di request yaitu CarX Street ya. Sebenarnya ini game masih belum optimal sih dan fitur frame interpolasi juga nggak bisa dipakai di game ini. Pas mau coba aktifin nggak ada menunya bre. Kita tes pakai
pakai grafik rata kanan atau high di 60 fps, main 30 menit dapat rata-rata di 45 fps dan lumayan naik turun performanya. Sempet nyentuh 60 fps, tapi itu di area terbuka kayak di pegunungan gitulah. Kalau udah masuk kota atau yang banyak gedungnya gitu, pasti fps-nya tuh turun ke 30 sampai 40 fps. Main 30 menit baterainya lumayan berkuras juga ya, turun 70% bro, padahal nggak pakai fitur frame interpolasi loh. Emang ini game berat banget sih ya. Suhu permukaan layarnya aja sekitar 41 sampai 43 derajat Celcius bro. Ini nggak bisa dibilang panas karena suhu segini wajar kok. Soalnya kan kalian bisa lihat sendiri ya, Snapdragon X Gen 3 bro. SoC terkencang tahun ini. Pastinya ya di tangan ya hangat-hangat gitulah. Saran sih ya pakein kipas. Ini kan HP bre, bukan laptop. Pembuangan panasnya ya lewat tangan kalian gitu loh. Kan direct ke tangan kalian gitu loh. Jadi kalian tuh ngerasain panasnya. Mainnya pakai case bawaan aja biar nggak ngerasain panas langsung dah. Terus game terakhir itu ada COD Warzone. Ini game ternyata bisa jalan di 120 fps bre. Dapat grafik high, frame rate-nya kita lepas. Tapi fitur frame interpolasinya bener-bener nggak bisa diaktifin di game ini. Ya sama kayak Car X Street lah. Main 30 menit dapat rata-rata di 64 fps. Loh, katanya tadi bisa 120 fps. Ya balik lagi. Ini game juga berat dan belum begitu optimal bre. Lihat aja grafik fps-nya. Naik turunnya udah kayak pegunungan gitu loh. Sempat nyentuh 120 fps tapi di beberapa kondisi kayak di dalam rumah atau di dalam ruangan gitu. Tapi kalau udah di outdoor ya jelas ya fps-nya tuh turun ke 70 sampai 80 fps. Jadi saran dari kita sih lock aja di 60 fps ya kan. Ya mirip sama game Car X Street ya. Main 30 menit baterainya tuh berkurang 16% dan suhu permukaan layar tuh sekitar 41 sampai 43 derajat Celcius. Dan 40 sampai 42 derajat Celcius di bagian belakang. Jadi buat gaming aku rasa sih ya udah sangat amat mumpuni lah ya. Tapi kenapa kita nggak tes COD Mobile ataupun PUBG Mobile? Karena udah jelas ya FPS-nya pasti bakal stabil banget sih di dua game tadi. Tapi sebenarnya kita ada tes juga kok di COD Mobile ya. 1 jam main grafiknya pun stabil banget ya. Grafik mid frame rate-nya ultra stabil di 90 fps, kagak turun tuh. Di grafik max frame rate-nya max pun stabil banget di 60 fps bre. Jadi ya PUBG Mobile sama COD Mobile di HP ini sudah pasti sangat amat bisa sekali lah gitu ya. Dari tadi kita ngomongin soal performa, emang udah ngebut banget lah ya nih HP ya kan. Tapi pertanyaannya, HP-nya tuh nyaman nggak bang dipakai gitu? Berat nggak bang HP-nya? Dan desainnya oke nggak bang? Buatku yang emang daily drive-nya udah pakai S23 Ultra yang bobotnya aja di 234 gram, sedangkan bobotnya iQOO 12 kan di 199 gram. Jadi ya nggak ada masalah lah ya soal bobot ya. Pas dipakai juga nyaman walaupun desainnya boxy dan flat gini ya bre ya. Desainnya juga sangat seleraku lah, udah kayak Indomie tuh. Apalagi desain kameranya ya, cantik banget sih ya menurutku ya. Bump kameranya nggak begitu gede, terus ada gerigi tipis-tipis di frame kameranya. Dan udah jelas, yang gue suka adalah lensa periskopnya ini. Buat pamer lah ya bro ya, karena iPhone kan nggak ada nih ya kan, lensa periskop gitu loh. Buat daily drive sih ya pede-pede aja lah, dibawa kemana ya pede-pede aja gitu. Dimensi HP-nya juga pas di tanganku ya bro ya. Layarnya tuh 6,78 inci. Panel yang dipakai ini udah mantep buat dia, LTPO AMOLED 1 miliar warna dengan resolusi yang ideal di 1260x2800p. Dan karena pakai panel LTPO AMOLED, jadinya konsumsi dayanya lebih rendah. Karena ketika lagi scroll-scroll, refresh rate-nya akan tinggi. Tapi kalau lagi diem atau statis, refresh rate-nya bisa turun sampai 1 Hz atau 1 fps. Jelas ini bikin baterai jadi lebih irit bre. Dan pengaruhnya lagi di always on display pun bagus. Karena walaupun always on display-nya aktif, tapi nyalanya tuh cuma di 1 Hz doang atau 1 fps doang bre. Udah mirip kayak iPhone 14 atau iPhone 15 series lah gitu. Dan refresh rate-nya di HP ini juga di atas rata-rata HP flagship lain loh. Biasanya kan cuma di 120 Hz tuh. iQOO 12 ini up to 144 Hz mamen. Emang real HP gaming nih ya kan. Udah kayak laptop gaming tuh refresh rate-nya bre. Dan udah HDR10 Plus juga. Buat nonton video ataupun film di Netflix sih udah mantep banget ya kan. Dipakai di outdoor juga nggak ada masalah karena peak brightness-nya up to 3000 nits nih. Emang gokil banget nih soal layar ya kan. S23 Ultra ku aja ya peak brightness-nya di 1750 nits men. Tapi sayang nih ya, layarnya ini nggak diproteksi apapun. Jadi pastiin ya lu orang pakein screen protector lah. Tapi layar ini overall buatku udah sangat memuaskan lah ya bre ya. Buat daily drive pastinya nggak ada masalah lah untuk layar ini. Semuanya lancar tanpa kendala. Lah wong buat gaming aja ngebut banget kan. OS-nya juga nggak ada komplain bre. Nggak ada iklan juga ya. User interface-nya simple, nyaman, dan nggak neko-neko lah. Oh iya, iQOO 12 juga dapat jatah update OS selama 3 tahun sama security update selama 4 tahun. Jadi masih oke banget kalau misalkan kalian punya rencana pakai HP ini buat 3 tahun ke depan lah ya. Selama kita pakai 1 bulan HP ini, kita udah
udah dapat beberapa update software sih ya. Emang lumayan rajin nih dapat update software nih kayaknya. Mungkin yang udah make coba komentar nih mengenai iQOO 12 ini ya. Untuk saat ini udah pakai Android versi 14 dan pakai Vantage OS 14. Jelas buat scroll-scroll lancar banget ya. Multitasking nggak ada kendala, pindah-pindah aplikasi jelas lancar. Multi window juga udah support, tapi sayangnya untuk fitur pop-up window absen di HP ini, bre. Ada yang menarik juga dari Vantage OS ini, di pengaturan ada menu dynamic effect. Kalian bisa atur-atur animasi kayak fingerprint animasi, charging animasi, screen on dan off, dan lain sebagainya, bre. Dan yang bikin HP ini makin memuaskan yaitu dari segi chargernya dan kapasitas baterainya, bre. Support 120 watt charging, bro. Dan dikasih adapter 120 watt juga di paket pembelian. Yang bener aja, bro. Untung dong, 11 juta kurang 1000 dikasih charger 120 watt. Udah pasti kenceng banget ngecharge-nya. 2% sampai 50% cuma butuh waktu 13 menit. Sedangkan kalau dari 2% sampai full 100% cuma butuh waktu 31 menit. Lu tinggal mandi sambil boker udah kelar, bre, ngecharge-nya. Padahal kapasitas baterainya juga untuk kelas flagship lumayan lah, sekitar 5000 mAh gitu loh. Di pengujian battery life aja tembus sampai 17 jam kurang. Bahkan kalau dibandingin sama S24 Ultra yang kapasitas baterainya sama-sama di 5000 mAh, iQOO 12 ini lebih lama battery life-nya, bre. Kalau kita lihat real use skenario-nya, pas on baterai, screen time-nya tuh tercatat 7 jam 13 menit. Kemarin kita pakai di Singapura juga ya, seharian ya. Start dari jam 6 pagi, baterainya tuh di 94%, terus di setengah 12 siang baterainya berkurang jadi 60%. Ini kita pakainya buat hotspotan, buat scroll-scroll sosmed, rekam video dan foto-foto. Dan paket datanya aktif di 5G ya, bukan 4G, bre. Terus di jam setengah 4 sore, baterainya tuh berkurang jadi 37%. Kalian bisa lihat ini pakainya data 5G dan buat hotspotan juga. Dan jam 4 lebih 10 menit, baterainya tuh turun jadi 28%. Jadi kalau kita lihat screen on time dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore dengan skenario penggunaan yang tadi udah kita sebutin ya, screen on time-nya tuh ya sekitar 10 jaman lah ya. Itu pun masih nyisa ya kan 28%. Tapi ya tetap ya ada kekurangannya, bre. Yaitu wireless charging absen di HP ini. Tapi ya sebenarnya aku pun pribadi jarang pakai wireless charging juga dan gak punya alatnya juga di rumah. Jadi ya termaafkan lah ya fitur wireless charging absen di HP ini. Toh juga chargingnya udah 120 watt lah. Udah ngebut parah gitu loh. Tapi lagi-lagi ada satu kekurangan yang para gamers tidak suka ya, yaitu bypass charging, bre. Ini fitur yang penting banget sih ya. Bahkan di komunitas aja pada ngeluh gitu loh. Kenapa HP dengan performa gaming kenceng gak dikasih bypass charging ya? Soalnya ada yang baterai health-nya tuh udah turun 1% dalam kurun waktu 46 hari. Ya semoga aja sih ya di generasi berikutnya bypass charging dikasih lah. Ya di iQOO 13 lah gitu kan. Tapi sisanya sih udah lengkap banget, bre. Fitur keamanannya juga udah lengkap ya. Ada in-display fingerprint yang kenceng dan responsif bacanya. Walau kadang tangannya tuh keringetan juga masih works lah ya. Atau pakai face unlock juga oke. Karena di skenario tertentu justru lebih membantu face unlocknya sih ya daripada fingerprintnya. Lebih cepat ngebacanya gitu loh. Tapi ada yang absen nih ya, yaitu lubang kesukaan kita. Itu lubang jack 3.5 mm. Padahal itu penting juga sih ya buat yang punya in-ear monitor atau earphone berkabel ya kan. Cuma ya termaafkan juga sih ya karena audio codecnya udah bagus banget ya. Punya aptX HD, aptX adaptive, dan aptX lossless. Versi Bluetooth-nya juga udah 5.4. Buat TWS mahal mah ini udah support banget lah pastinya. Ditambah speakernya jelas udah stereo dan tuningan audionya juga bagus. Lower frekuensinya berasa, bassnya juga oke, clarity-nya juga udah clear, detailnya juga jernih. Tapi treble-nya ya sedikit turun, bre. Dan kalau di volume level mentok nih ya, sedikit berasa getarannya. Jadi harus dipakein case nih ya, biar ngeredem getarannya, bre. Dan pembahasan terakhir nih ya, soal kameranya, bre. Dilema banyak orang soal HP gaming ya kameranya. Tapi menurutku pribadi sih kameranya oke-oke aja sih ya. Buat jepret-jepret masih fun lah ya. iQOO 12 ini pakai konfigurasi triple kamera yang semuanya kepake banget sih ya. Namanya flagship lah ya kan. Gak boleh lah ya kan ada lensa yang mubazir nih. Lensa utama resolusinya 50 megapiksel bukan f1.7 dan ada OIS-nya. Ada lensa ultrawide juga di 50 megapiksel bukan f2.0. Dan ada lensa andalannya yaitu 64 megapiksel periskop dengan 3 kali optical zoom dan punya OIS-nya dong. Pertama, jepret-jepret auto pakai 3 lensanya. Lensa utamanya ini punya dynamic range yang cukup luas kalau dilihat dari warna langitnya yang cerah, bre. Tapi ultrawide-nya ini ada penurunan nih ya kan. Saturasinya juga berasa turun. Tapi kalau dibandingin lensa utama autonya sama S23 Ultra kelihatan nih. S23 Ultra lebih vibrant, dynamic range-nya juga lebih luas, dan di daun-daunnya aku lebih suka di S23 Ultra, bre. Tapi periskopnya lain cerita nih. Bagus punya ini, bre. Warnanya oke, detailnya tajam, kontrasnya juga terjaga. Kalau dibandingin sama S23 Ultra, aku rasa sih lebih oke iQOO 12 ya. Karena 3 kali optical zoom-nya di S23 Ultra kan telefoto. Sedangkan iQOO 12 tuh udah periskop. Dan di 5 kali zoom-nya, berasa processingnya S23 Ultra agak maksa di bagian mukanya tuh. Sedangkan iQOO masih
terjaga dengan baik. Pas 10 kali zoom barulah ya S23 Ultra pakai si periskopnya. Sedangkan Eiko 12 zoomnya tuh udah digital nih ya kan. Tapi entah kenapa pas di zoom tuh lebih enak dilihat punya Eiko sih ya. Di foto ini juga 10 kalinya lebih natural S23 Ultra bre. Kalau Eiko 12 berasa saturated gitu loh. Soal detail pas di zoom di bagian burungnya, kenapa S23 Ultra noise-nya tuh berasa banget ya? Padahal itu kan digital zoom gitu loh. Di 30 kali zoom jelas S23 Ultra lebih oke lah detailnya. Pas di 100 kali zoom, ya gitulah ya. Masih kelihatan jelas kalau itu patung singa ya kan. Aku suka sama lensa utamanya, tapi untuk ultrawide-nya kenapa ada penurunan di tone warnanya bre. Kalau buat periskopnya mah oke-oke banget ya kan. Di zoom 10 kali pun detail dan warna jendela merah sama oranye masih terjaga bre. Kalau foto high resolusinya, jujur aku lebih suka hasil yang auto aja ya. White balance dan kontrasnya lebih berasa. Tapi kalau yang high resolution, detailnya jelas lebih baik lah. Cuma ya size-nya 4 kali lebih besar lah ya daripada yang auto tadi. Nah, kalau buat foto potret ini nih yang menarik. Cewekku aja sampai suka sama hasil potretnya, bre. Suka ton warna mukanya katanya ya kan. Bokehnya juga lebih imersif gitu loh. Tapi S23 Ultra ini lebih natural ton warna mukanya, bre. Potret 3X-nya juga lebih suka punya Eiko ya. Selain detail di mukanya lebih oke, warna yang dihasilin juga lebih kalem gitu loh. Jujur paling suka emang sama hasil foto potretnya sih ya. Bokehnya bisa diatur, kelihatan lebih natural juga, dan ready to upload banget lah di sosmed. Sedangkan buat foto malam-malam, lensa ultrawide-nya sih kurang begitu oke ya. Detailnya berasa penurunannya di cahaya minim. Tapi untuk lensa utama dan periskopnya masih terjaga detailnya bre. White balance juga masih terjaga dengan baik. Kalau untuk zoomnya sih ya 10 kalinya noise-nya udah berasa nih. Overall sih kualitas kamera buat foto-foto masih terbilang oke lah. Apalagi foto portretnya dan periskopnya. Rasa fleksibnya masih berasa kok. Kalau buat urusan video, ini nih yang kadang gak konsisten hasil perekamannya. Video maksimal bisa 8K 30 fps, cuma jarang kita pakai dan nggak pernah kita pakai juga ya, karena nggak ada sistem stabilisasinya. Paling disarankan sih ya pakai 4K 60 fps aja atau 4K 30 fps aja bre. Bisa juga di Full HD 60 fps dan 30 fps. Pilihan stabilisasinya juga ada ultra, standar, sama horizontal leveling. Cuma yang terakhir nggak pernah kepake juga sih ya. Seringnya pakai yang standar aja itu udah stabil kok. Ada mode portrait video tapi cuma bisa di Full HD 30 fps aja. Terus ada mode slow motion Full HD 120 fps ataupun 240 fps bre. Ada mode pro juga tapi hanya untuk foto ya, nggak bisa untuk video nih. Sayang banget sih ya. Aku bandingin sama S23 Ultra di perekaman 4K 60 fps, entah kenapa lebih suka hasil dari Eiko 12. Memang white balance-nya lebih natural S23 Ultra, tapi terlalu sharpness gitu loh. Tapi detail S23 Ultra lebih baik lah. Dan soal tone warnanya jelas aku balik lagi lebih suka si Eiko 12-nya ini bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman kamera belakang. Kalian bisa lihat. Kalian bisa tebak nggak? Yang mana yang S23 Ultra, yang mana yang Eiko 12? Ya, ini kita rekam sambil jalan ya. Oke bre, ini kita ngetes kamera belakang di resolusi tertinggi 4K 60 fps di malam hari nih. Eiko 12, gimana menurut kalian nih? Wih, langitnya masih kelihatan coy. Dan kita coba ada bandingan ya sama S23 Ultra, gimana perbedaannya gitu dari segi detail, kontras. Tengah-tengah. Oke, ini kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi 4K 60 fps. Gimana menurut kalian ini dalam kondisi yang bisa dibilang sangat minim cahaya ya. Tapi cahayanya bagus sih. Tuh bro, ini lagi di jewel bro. Oke bro, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang dari Eiko 12. Pakai resolusi tertinggi di 4K 60 fps sambil jalan kaki nih guys. Gimana menurut kalian nih?
Kemarin dipakai buat nonton konser Bruno Mars juga ya. Tetap pakai 4K 60 fps dan bener nih ya, jalan di 60 fps. Kalau di 4K 60 fps itu harus pilih salah satu lensa buat direkam. Soalnya nggak bisa pindah-pindah lensa tuh kalau pakai 4K 60 fps. Kalau ultrawide-nya ya cuma bisa ultrawide. Kalau periskop 3x ya cuma bisa di 3x aja. Kalau lensa utama ada zoom 2x dan 3x juga sih. Tapi itu zoomnya digital ya, bukan zoom optikal ya gitu. Kalau mau ganti-ganti lensa instan, kalian bisa turunin ke 4K 30 fps aja bre. Overall ya, buat periskop 3x-nya masih oke lah ya. Kualitasnya, detailnya masih terjaga, highlight-nya juga oke, minim jitter dan stabilisasi yang standar juga oke. Dan mikrofonnya nggak pecah-pecah lah atau nggak apa sih distorsi gitu lah ya kan. Kalau zoom sampai 10 kali pun ternyata masih bagus hasilnya. Mamang Bruno masih terlihat jelas walau udah berasa ya noise-nya. Stabilisasinya juga masih terjaga. Selain buat videoin Mamang Bruno, buat foto-foto Mang Bruno juga masih jelas ya. 10 kali digital zoomnya masih jelas, bahkan 20 kalinya pun masih oke lah walau detailnya sedikit turun bre. Cuma nggak tahu kenapa ada beberapa video yang sengaja direkam 4K 60 fps, tapi hasilnya itu cuma di 35-37 fps aja. Tapi itu terjadinya di video malam hari aja sih ya. Contohnya waktu lagi sepedaan, ini harusnya kan 4K 60 fps, tapi jadinya cuma di 4K 35 fps. Kemungkinan sih karena cahayanya minim banget dan mempertahankan detailnya. Jadi saran dariku sih ya kalau perekaman video malam pakai 4K 30 fps aja bre. Karena perekaman malam hari pun jitter dan noise-nya lumayan berasa di kondisi tertentu nih. Dan yang jadi kelemahan dari HP ini ada di bagian kamera selfie-nya. HP yang harganya nyentuh 10 juta, kamera depannya cuma 16 megapiksel dan kualitas foto selfie-nya juga berasa biasa aja atau standar lah gitu. Gak berasa flagship-flagshipnya gitu loh. Tone warnanya berasa kurang vibrance, saturasinya kurang kaya dan sedikit pucet, dan detailnya juga kurang tajam gitu loh bre. Apalagi buat foto selfie malam bre, noise-nya berasa, fokusnya juga agak kurang konsisten. Tapi kadang kalau cahayanya cukup, processingnya kadang bener bre. Di foto ini hasilnya pun lumayan detail ya. Dan di kamera selfie-nya itu nggak ada sistem stabilisasi OIS ya. Buat perekaman videonya cuma mentok di 1080p 30 fps lagi. Dan hasilnya bisa dilihat ya kurang stabil, viewing angle-nya juga kurang luas. Kita tes kebanyakan sih di malam hari dan hasilnya kurang banget sih ya pastinya. Jujur jarang banget yang ngetes kamera depannya karena memang nggak spesial banget gitu loh. Jadi kesimpulannya iQOO 12 dengan spesifikasi Snapdragon X Gen 3 udah paling bener kalau kalian ambil HP ini. Harga 11 juta kurang 1000 udah mantep banget lah soal urusan performa. Soal kamera sebenarnya udah cukup lah ya. Cuma emang di PR-nya tuh di kamera depan yang biasa banget dan perekaman videonya masih belum bisa bersaing dengan flagship lainnya. Ini HP sebenarnya udah sempurna banget lah menurutku. Di luar dari kekurangannya tadi, tapi HP ini udah mantep banget lah ya. Tapi ya gimana menurut kalian mengenai iQOO 12 ini bre? Coba tulis di kolom komentar ya kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Salvian selaku host di channel ucapan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.